kemarin Kila batuk. Rasanya gatal dan sakit tenggorokan Kila. Jadi, gak enak banget. Keila, ketika kita batuk, baru beberapa hari saja rasanya terganggu ya. Coba bayangkan, kalau sejak lahir batuk terus, pasti jauh lebih gak nyaman. Ya benar Pak, anugerah Tuhan sangat banyak. Seringkali kita nggak sadar. Betul begitu kan teman-teman? Terlebih hari ini kita diberi kesempatan merenungkan janji Tuhan tentang penghabisan bait suci yang selesai dibangun. Duduk yang manis ya. Shalom adik-adik, bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan bersama di Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Ya, kali ini kita akan belajar tentang selain Tuhan, tiada yang lain. Nah, bacaan ini diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 66. Sebelum kita masuk, yuk kita doa dulu. Kita berdoa bersama ya adik-adik, lipat tangannya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kau memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan anugerah yang melimpah daripadamu. Tuhan, berikanlah kami pengertian, agar kami bisa memahami firman-Mu dan memahami bagaimana harus berlaku baik kepada sesama kami. Dan kami juga supaya kami bisa membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Ya, adik-adik, nats kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 23 dan 60. Kakak bacakan ya. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain." Amin. Jadi adik-adik, di hadapan seluruh bangsanya, Raja Salomo menyembah Tuhan serta menadahkan kedua tangannya ke arah langit dan berdoa. Salomo berkata, "Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Pada hari ini Engkau menggenapkan janji-Mu kepada Daud bahwa keturunannya akan mendirikan bait suci. Di dalam janji-Mu, Engkau juga memanggil kami untuk berjalan seturut dengan jalan dan kehendak-Mu. Sesungguhnya Engkau tidak dapat dibatasi untuk tinggal di dalam gedung yang dibuat oleh tangan manusia. Engkau terlalu besar, bahkan seluruh langit dan bumi pun tidak cukup bagimu. Namun Engkau berkenan tinggal di tengah-tengah umat-Mu melalui bait suci ini. Kiranya kehadiran, berkat, anugerah, dan pengampunan-Mu dinyatakan di tempat ini. Kiranya mata-Mu tertuju pada rumah ini siang dan malam. Dengarkanlah setiap doa yang dipanjatkan kepadamu dari tempat ini. Jika ada orang yang datang ke tempat ini dan berdoa, memohon keadilan daripadamu, dengarkanlah mereka. Hukumlah mereka yang salah dan diberkatilah mereka yang benar. Jika Engkau menghukum umat-Mu karena dosa-dosa mereka, atau jika mereka dikalahkan oleh musuh, atau jika mereka ditimpa kelaparan karena panen gagal, dan mereka datang kepadamu dengan mengaku dosa-dosa, dan dengarkanlah, dan ampunilah, dan bebaskanlah mereka. Jika ada orang berdiri di tempat ini, menangis sambil mengaku dosa-dosanya, dengarkanlah dan ampunilah, sehingga ia menjadi takut akan Engkau seumur hidupnya. Bahkan jika ada orang asing dari bangsa lain berdoa kepadamu di tempat ini,
dengarkanlah dan jawablah ia, sehingga seluruh bangsa di muka bumi mengenal nama Tuhan, namamu. Jika bangsa Israel keluar untuk berperang dan berdoa kepadamu di tempat ini, berikanlah kepada mereka kemenangan terhadap musuh. Bahkan jika umatmu tertawan musuh karena dosa-dosa yang mereka perbuat, dan kemudian mereka berseru kepadamu di tanah asing dengan mengingat akan kota ini dan rumah ini, dengarkanlah dan ampunilah mereka ya Tuhan, dan bawalah mereka kembali. Tunjukkanlah dalam kesemuanya ini bahwa Engkau telah memilih bangsa ini untuk menjadi umat-Mu. Adik-adik, bait suci tidak hanya merupakan lambang dari kehadiran Allah, tetapi juga kehadiran anugerahnya. Allah menggunakan bait suci ini untuk menunjukkan bahwa Ia hadir di tengah-tengah umatnya sebagai konvenan atau perjanjian. Doa Salomo menyatakan hal ini. Bait suci adalah bayang-bayang dari anugerah Allah di dalam Kristus dan merupakan nubuat yang menunjukkan jauh ke masa depan ketika seluruh bumi dipenuhi oleh anugerah dan kemuliaan Allah. Setelah mengucapkan doa ini, Salomo memberkati bangsanya kembali. Ia memuji Allah dan mengucapkan doa berkat. Kiranya Allah mencondongkan hati kita kepadanya supaya kita dapat hidup untuk melayani Dia dan Israel dapat hidup dalam kehormatan, dan seluruh bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Amin. Itulah tadi doa Salomo ya, Raja Salomo. Kemudian Raja Salomo dan seluruh umat Israel menthabiskan bait suci dengan mempersembahkan korban keselamatan berupa 22.000 ekor lembu sapi. Banyak ya adik-adik ya. Dan 120.000 ekor kambing domba. Banyak sekali adik-adik. Karena begitu banyaknya korban persembahan pada hari itu, raja harus memakai bagian tengah dari pelataran depan bait suci, sebab mezbah yang dibuat untuk persembahan korban bakaran tidak cukup adik-adik untuk menampung semua korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan yang dipersembahkan saat itu. Setelah mempersembahkan korban bakaran, raja dan seluruh rakyat mengadakan perjamuan. Raja dan umat menjadi satu dalam persekutuan dengan Tuhan. Perayaan perjamuan ini berlangsung selama 7 hari lamanya. Dan rakyat juga memohon berkat bagi raja mereka. Kemudian mereka pulang kembali ke tempat mereka masing-masing dengan penuh sukacita karena segala kebaikan yang Allah berikan kepada Israel melalui perjanjiannya dengan Daud. Ya, sebagai umat Tuhan, adik-adik yang hidup pada masa sekarang, kehidupan kita pun tidak berbeda dari apa yang bangsa Israel alami pada zaman dulu, pada zaman Raja Salomo. Saat ini pun umat Tuhan dapat mempersembahkan ribuan korban karena setiap hari kita diberi hak istimewa untuk mempersembahkan diri kita dan semua milik kita kepada Allah. Di dalam persekutuan dengan Raja kita, Tuhan Yesus, kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Bagi umat yang percaya, kakak dan adik-adik, kehidupan menjadi sebuah perjamuan yang berlangsung terus-menerus ya. Secara khusus di gereja, dan umat Tuhan terus-menerus dikuatkan oleh karena persekutuan mereka dengan Tuhan. Nah, bait Allah adalah bayang-bayang anugerah Allah di dalam Kristus, di mana seluruh bumi akan dipenuhi oleh anugerah dan kemuliaan Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus terus melekat di dalam kerajaan Tuhan, harus dekat dengan Tuhan selalu, berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Baik adik-adik, kakak undang kita untuk berdoa.
Terima kasih Bapak yang baik untuk firman-Mu tentang pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah pada pembelajaran ini kami tetap teguh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiada Allah lain selain Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Wah, Gila nggak bisa membayangkan 22.000 ekor lembu sapi serta 120.000 ekor kambing domba. Banyak sekali, sampai harus memakai bagian tengah pelataran bait suci. Jangan lupa Keila, masih berlanjut dengan pesta 7 hari untuk memohon berkat bagi raja mereka. Gila pengen ikut pesta itu. Maaf, tapi rasanya nggak perlu deh. Karena sudah ada yang dia, yaitu Yesus sendiri, sudah hadir di dunia ini dan mencapai kesempurnaan pada waktu kedatangannya yang kedua. Mari dengan setia kita menghidupi firman-Nya yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 9. Shalom!